Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitri Rizani dari tingkat 4C. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai praktikum pelestarian sumber daya lahan pertanian berkelanjutan di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Untuk kegiatan praktikum yang pertama, itu ada kegiatan evaluasi sumber daya lahan. Evaluasi sumber daya lahan adalah proses penilaian penampilan atau keragaman lahan jika dipergunakan untuk tujuan tertentu, meliputi pelaksanaan dan interpretasi. Dalam mengevaluasi kemampuan lahan, ada beberapa indikator yang diidentifikasi. Pertama, identifikasi tekstur tanah. Kedua, lereng permukaan. Ketiga, drainase. Keempat, kedalaman efektif. Kelima, keadaan erosi. Keenam, kerikil dan batuan. Dan yang terakhir, ketujuh adalah banjir. Sehingga, setelah melaksanakan evaluasi kemampuan lahan, terdapat beberapa data yang sudah diambil. Yang pertama, tekstur tanah halus agak kasar. Yang kedua, lereng permukaan agak miring bergelombang. Drainase baik agak baik, kedalaman efektif 90-50, keadaan erosi ringan, kerikil batuan 0-15, dan banjir jarang sekali banjir. Maka, kelas kemampuan Kecamatan Tanjung Sari ada di kelas 3. Tanah-tanah dalam kelas 3 mempunyai hambatan yang berat, mengurangi pilihan penggunaan, atau memerlukan tindakan konservasi khusus, atau keduanya. Selanjutnya, praktikum yang kedua yaitu penentuan status daya dukung lingkungan. Ada beberapa hasil dari identifikasi di lapangan, di antaranya yang pertama, pengumpulan data dari monografi Kecamatan Tanjung Sari, menghasilkan beberapa data. Yang pertama ada ketersediaan lahan Kecamatan Tanjung Sari, yaitu 350,70 hektar. Kemudian yang kedua, perhitungan kebutuhan lahan untuk hidup layak didapat dari rumus kebutuhan hidup layak per penduduk dibagi produktivitas beras lokal kilogram per hektar per tahun, menghasilkan kebutuhan lahan yang harus dipenuhi yaitu 0,237 hektar per orang. Jika angka luasan lahan di bawah perhitungan, maka dianggap masyarakat di Kecamatan Tanjung Sari tidak termasuk kategori hidup layak. Sebaliknya, jika luasan lahan lebih dari kebutuhan lahan, maka dianggap masyarakat sudah masuk kategori hidup layak. Selanjutnya, yang ketiga adalah menghitung kebutuhan lahan. Menghitung kebutuhan lahan didapat dari rumus jumlah penduduk dikali luas lahan yang dibutuhkan untuk hidup layak per penduduk, sehingga menghasilkan angka 22.096 hektar per jiwa. Kemudian yang terakhir adalah penentuan status daya dukung lahan. Penentuan status daya dukung lahan yaitu ketersediaan lahan sekitar 350,7 hektar, sedangkan kebutuhan lahan yaitu sekitar 22.096 hektar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa daya dukung di Kecamatan Tanjung Sari itu dinyatakan defisit atau terlampaui. Selanjutnya yang ketiga ada praktikum pencemaran dan degradasi lahan. Pencemaran adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Sedangkan degradasi lahan adalah fenomena penurunan kapasitas tanah dalam mendukung kehidupan. Pencemaran dan degradasi lahan yang ada di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah kegiatan pertanian yang masih menggunakan bahan agrokimia, adanya limbah rumah tangga, dan beberapa kegiatan non-pertanian, di antaranya adalah industri tahu. Untuk mengurangi angka pencemaran dan degradasi lahan, ada beberapa solusi yang dapat ditawarkan dan diterapkan di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Di antaranya adalah penerapan pertanian berkelanjutan, pertanian organik, konservasi tanah dan air, serta memberi kesadaran terhadap masyarakat maupun pemilik perusahaan atau industri. Sekian pemaparan presentasi mengenai pelestarian sumber daya lahan pertanian berkelanjutan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.